Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, mari kita latihan lagi 10 soal tentunya tentang Perpres 16 dan Perpres 12. Yang mau mengerjakan terlebih dahulu, linknya ada di kolom komentar. Jangan lama-lama, mari kita mulai. Soal nomor 1, pengadaan barang namun kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani. Maka lebih tepat menggunakan jenis kontrak: A. lumsum, B. harga satuan, C. kontrak gabungan, D. kontrak biaya plus imbalan, E. putar kunci. Jawabannya adalah B. harga satuan. Ada di pasal 27 ayat 6 bahwa untuk kontrak harga satuan itu ketentuannya ada 3, yaitu yang pertama adalah volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak, B. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan. Terus yang terakhir adalah nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan dan ditandatangani. Di bawah ini yang termasuk tujuan pengadaan adalah: A. mengembangkan e-marketplace, B. melaksanakan pengadaan barang jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif, C. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa, D. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, E. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Jawabannya adalah E. Ada di pasal 4 bahwa salah satu dari tujuan pengadaan itu adalah mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. A sampai D itu merupakan kebijakan pengadaan. Soal nomor 3, penyelenggara swakelola terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Di bawah ini yang termasuk tugas tim pelaksana adalah: A. menyusun jadwal pelaksanaan, B. mengevaluasi, C. mengawasi persiapan dan pelaksanaan, D. menyusun sasaran, dan E. menyusun rencana biaya. Jawabannya adalah B. mengevaluasi. Ada di pasal 16 ayat 3 bahwa tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Untuk yang A itu untuk tim persiapan, C itu tim pengawas, D dan E adalah tim persiapan. Nomor 4, pengadaan mobil dengan harga 201 juta secara e-purchasing maka dilaksanakan oleh A. PA, B. BPK, C. Pokja, D. pejabat pengadaan, dan E. kuasa pengguna anggaran. Jawabannya adalah pejabat pembuat komitmen. Ada di pasal 11 ayat 1 bahwa salah satu tugas atau wewenang PPK adalah melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta. Nomor 5, metode penyampaian dokumen yang digunakan untuk seleksi pengadaan jasa konsultasi dengan nominal 199 juta adalah: A. 1 file, B. 2 file, C. 1 tahap, dan D. 2 tahap. Jawabannya adalah B. 2 file. Ada di pasal 43 ayat 2 bahwa metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui seleksi menggunakan metode 2 file. Nomor 6, metode penyampaian dokumen yang digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nominal 90 juta adalah: A. 1 file, B. 2 file, C. 1 tahap, dan D. 2 tahap. Jawabannya ada di pasal 43 ayat 1 bahwa metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui pengadaan langsung dan penunjukan langsung menggunakan metode 1 file. Jadi untuk jasa konsultansi,
Untuk metode penyampaian dokumennya cuman ada dua, satu file sama dua file. Satu file ketika dia menggunakan pengadaan langsung, dan penunjukan langsung ketika dia seleksi baru menggunakan dua file. Nomor 7, kualifikasi dilakukan dengan pasca kualifikasi dan prakualifikasi. Pasca kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan A. Tender barang bersifat kompleks, B. Tender pekerjaan konstruksi bersifat kompleks, C. Tender jasa lainnya bersifat kompleks, D. Seleksi jasa konsultansi perorangan, dan E. Penunjukan langsung. Jawabannya adalah D. Seleksi jasa konsultansi perorangan. Ada di pasal 44 ayat 3, pasca kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut. A. Tender barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks. Dan B. Itu seleksi jasa konsultansi perorangan. Nomor 8, sistem nilai merupakan salah satu dari A. Metode penyampaian dokumen, B. Metode pemilihan penyedia, C. Metode evaluasi penawaran penyedia, D. Jaminan pengadaan, E. Kualifikasi. Jawabannya adalah C. Metode evaluasi penawaran penyedia. Ada di pasal 31 ayat 1 bahwa metode evaluasi penawaran penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dilakukan dengan A. Sistem nilai, B. Penilaian biaya selama umur ekonomis, C. Harga terendah. Soal nomor 9, PTB memenangkan pengadaan perencanaan pembangunan Jalan Sudirman dengan nilai 200 juta. PTB dapat menerima uang muka sebesar A. Paling tinggi 30%, B. Paling tinggi 20%, C. Paling tinggi 15%, D. Tidak dapat uang muka, dan E. Paling tinggi 25%. Jawabannya adalah B. Paling tinggi 20%, karena sesuai dengan pasal 29 ayat 2, paling tinggi 20% dari nilai kontrak untuk usaha non kecil dan penyedia jasa konsultansi. Nah, pada soal nomor 9 ini PTB memenangkan pengadaan perencanaan pembangunan jalan. Jadi ini merupakan jasa konsultansi. Jadi paling tinggi 20%. Soal terakhir nomor 10, dalam penyusun spektek atau KAK barang atau jasa dimungkinkan menyebutkan merek kecuali A. Komponen barang atau jasa, B. Suku cadang, C. Bagian dari satu sistem yang sudah ada, D. Barang atau jasa dalam katalog elektronik atau toko daring, E. Produk ramah lingkungan hidup. Jawabannya adalah E. Produk ramah lingkungan hidup. Nah, sesuai dengan pasal 19, dalam penyusunan spektek atau KK dimungkinkan penyebutan merek terhadap cuma ada 4. Komponen barang atau jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, dan yang terakhir adalah barang atau jasa dalam katalog elektronik atau toko daring. Oke, sekian video kali ini. Semoga dengan latihan 10 soal ini dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk pelaksanaan ujian SKB, khususnya di pengelola pengadaan barang dan jasa. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.